Ya, laba sebelum pajak. Kalau sudah ada pajak nanti kurang lagi, dikurangi lagi. Kalau misalnya ada pajak 10%, ya 10% dari 4.500.000 dikurangi. Misalnya 10% dari 4.500.000, 450.000, berarti laba bersihnya sebesar 4.050.000. Nah, sekarang yang B. Yang B, diasumsikan pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Kalau yang A sebagai penghasilan lain, ini kan penghasilan lain. Jadi kalau yang A ini diasumsikan sebagai penghasilan lain. Sedangkan yang B diasumsikan pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Pada metode ini, penjualan produk sampingan akan menjadi penambahan pendapatan yang berasal dari penjualan produk utama, sehingga besarnya penjualan akan menjadi 20 juta, ditambah 1,5 juta, yaitu 21.500.000. Jadi, di sini kan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan penjualan. Karena penjualannya ini kan sebesar ini, 20 juta, maka ditambahkan dengan 1.500.000. Ini ditambahkan dengan 1.500.000. Tambah dengan ini kan 20 juta. Ditambah dengan 1.500.000. Di sini. Untuk yang C, pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan kos barang terjual. Maksudnya, jadi pada metode ini, kos barang terjual akan dikurangkan dengan pendapatan yang berasal dari penjualan produk sampingan, sehingga laporan rugi laba menjadi berikut. Penjualan sama dengan 20 juta. Sediaan awal sama dengan 1.500.000. Kos produksi total sama dengan 16.500.000. Kos produksi tersedia sama dengan ini ditambahkan. Ini ditambahkan, hasilnya kan 18 juta. Kemudian sediaan akhir 3 juta. Ini penjualan produk sampingan. Penjualan produk sampingan sebesar 1.500.000. Itu ditaruh di kredit. Debit. Ya, ditaruh di debit. Kenapa kok pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan kos barang terjual? Karena kita kan menjual barang. Kenapa kok? Enggak, untung. Kalau yang ini gini. Kalau yang B, pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Kan penjualannya nambah. Nah, kalau yang ini pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan biaya. Ini jadi pendapatan produk sampingan dianggap sebagai pengurangan biaya barang, pengurangan biaya. Jadi dikatakan sebagai pengurangan biaya. Jadi kan dia memiliki biaya penjualan mungkin. Jadi biaya penjualannya itu dianggap nggak ada, digantikan dengan penjualan produk sampingan. Jadi produk sampingan ini diartikan sebagai
biaya penjualannya dia. Jadi kayak dia jual secara gratis, jualnya itu tanpa mengeluarkan biaya tapi dia dapat untung. Jadi kayak gitu contohnya. Kalau yang nomor 1 kan dia sebagai penghasilan lain, dia kayak tambahan penghasilan, misalnya kayak kita sebagai misalnya karyawan, tapi kita juga punya lahan di lahan sawah, nah itu sebagai penghasilan lain. Nah ini yang nomor D, pendapatan produk sampingan mengurangi kos produksi. Pada metode ini jumlah pendapatan yang berasal dari penjualan produk sampingan akan mengurangi kos produksi total dari produk utama sebesar 15 juta. Nah, sebesar 1,5 juta. Sehingga sebagai akibatnya kos produksi produk utama akan menurun baik secara total maupun per unitnya. Kos produksi per unit 15 juta per 1.200 unit, sehingga kos barang tersedia terjual per unit sebesar sekian. Ini akan mempengaruhi nilai sediaan akhir 2000 unit. Berikut ini laporan laba rugi. Jadi di sini produk sampingan itu diumpamakan sebagai pengurangan dari biaya produksi. Kalau yang tadi ini sebagai pengurangan dari biaya penjualan. Kalau ini biaya produksi. Kalau biaya produksi unitnya yang berkurang. Penjualan produk utama sama 10.000, kalikan dengan 2.000, 20 juta. Persediaan awal sekian. Persediaan awal sekian, 1000 unit at 1.362 kan. 1.350. 1.350. Bener lah, 1.000 tarikan 10, 1.000 unit kan 14. Oh iya benar, iya benar. Ya benar, 1.350. Kan kalau di atas kan 10.000 unit. Yang totalnya kan 11.000 kalikan Iya. 500. Iya. Produk sampingan tetap 1.500.000. Iya. Kos produksi tersedia yang dijual sekian. Karena ini ditambah dengan ini. Jadi sediaan awalnya karena kan kos produksi totalnya 11.000 unit. Di sini 10.000 unit pertama itu terjual secara penuh. Kemudian 1.000 awalnya itu dijual dengan 1.350. Kemudian totalnya ini sekian. Ini ditambahkan dengan pendapatan produk sampingan. Hasilnya sekian. Jadi kos produk tersedia terjual sekian. Sediaan akhirnya ini. Sehingga diketahui laba kotor 13 juta. Laba kotor diperoleh dari 16 juta ini dikurangi dengan ini. Jadi
Ini dikurangi dengan ini. Hasilnya ini. Kemudian biaya pemasaran administrasi sekian. Ini ditambah ini dikurangi ini. Ini dikurangi ini, hasilnya ini. Kalau ini kan biaya pemasaran dan administrasi sekian. Ini biaya pemasaran. Untuk penghasilan operasional 2 juta. Ya, biaya operasional. Ini kok penghasilan operasional? Ya mungkin maksudnya itu. Biaya operasional 2 juta. Jadi ini ditambahkan ini. Yang 13 juta ditambah dengan 2 juta sama dengan 15.625.000. 20 juta dikurangi dengan 15.625.000 sama dengan 4 juta. Jadi untuk metode yang pertama, pengakuan pendapatan kotor. Jadi pengakuan pendapatan kotor itu ada 4 macam. Ada 4 versi. Nah, sekarang untuk pendapatan bersih. Untuk pendapatan bersih, metode ini mengakui adanya kebutuhan untuk mengalokasi kos terencanakan pada produk sampingan. Metode ini digunakan ketika produk sampingan mengalami proses lebih lanjut sebelum dapat dijual. Nilai pendapatan bersih produk sampingan ini dapat diperlakukan sama seperti model metode 1. Jadi untuk pendapatan bersih, di sini karena produk sampingan itu mengalami proses lebih lanjut. Di sini kan terdapat kos di departemen 1 sebesar 31 juta. Departemen 2 karena ada penambahan 100.000, jadinya totalnya 31.600.000. Kemudian unit produksi sekian, terjual sekian, sediaan sekian, jumlah unit produksi sampingan sekian, kemudian biaya administrasinya sekian, harga jualnya sekian, laba kotornya sampingan 40%. Jadi pendapatan bersih sampingan sama dengan 2.500, yaitu produk utama dikali dengan produk sampingan dikurangi dengan 100.000 ditambah dengan 500.000. itu dari sini, 500.000 itu dari sini. Produk sampingannya kan 500.000, produk utamanya kan 100.000 untuk produk sampingan. Jadi yang dilihat di sini produk sampingan saja. Produk sampingan di sini ada dua, ada produk utama, ada produk sampingan. Di sini ada dua macam, ada produk utama dan ada produk sampingan. Yang produk sampingan itu ini, kemudian ini, terus ini, sama ini. Jadi produk sampingannya kan yang terjual 2.500,